kita mengetahui siapa jati diri kita ini. Nah, maka aku ini ada 3, Bang. Aku yang pertama itu tubuh kita ini. Aku yang kedua itu adalah ruh jiwa. Aku yang ketiga itu syirnya Allah. Syir itu adalah sifat dari zatnya Allah. Jadi begini, kalau kita ingin memahami itu, waktu kita sholat, apa sholat isya? Usolli fardu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal adaan makmuman billahi ta'ala. Nah, itu niatnya ya. Sengaja aku sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat makmun karena Allah. Akunya kemana? Kalau akumu itu yang sholat itu kamu yang punya badan ini, sama kau nyembah diri, kau nyembah patung, apa bedanya kau nyembah berhala? Sama. Karena akunya kemana? Ke diri, yang sholat itu kamu. Inilah namanya tingkat syariat. Berarti orang yang masih mengaku bahwa yang sholat itu dirinya, berarti dia di makom syariat. Orang yang di makom syariat ini kapan mati badannya jadi tanah, dimakan cacing-cacing tanah jadi tanah. Nah, lalu engkau memahami, tubuh ini tidak bisa bergerak tanpa adanya ruh. Nah, lalu kau berkeyakinan yang sholatnya ruh kamu. Nah, ini yang disebut kamu menyembah hawa nafsu. Masalah dulu. Ini yang disebut yang namanya tirakat. Orang yang tirakat ini kapan mati badannya itu kering, tidak hancur. Nah, ketika kau sholat, akunya ini adalah kesyirnya Allah. Tidak ada yang sholat kecuali Allah yang menyolatkan. Hayya 'alas sholah. Ayo sholat. Apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang dapat dilakukan tanpa pertolongan Allah. Oh, berarti kau tidak bisa sholat kalau tidak ditolong oleh Allah. Jadi yang sholat itu siapa? Yang nyolatkan kita itu siapa? Yang memberikan gerak hati kita siapa? Yang bisa mengizinkan kita mengangkat takbir itu siapa? Yang bisa menyebut Allahu Akbar siapa? Nah, orang yang sampai ke makom hakikat itu kalau mati tubuhnya udah hancur. Hakikat ya. Tubuhnya tak hancur karena yang dia merasa itu adalah yang sholat itu sebenarnya dikarenakan Allah lah kau bisa sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku. Ingat, bahasanya begini, dikarenakan Allah, bukan karena Allah. Kalau karena Allah itu hamba dan holik itu masih jauh. Seolah-olah Allah itu butuh kita. Allah tidak butuh kita. Seluruh dunia ini tak sholat, tak nyembah kamu juga Allah tetap mulia. Seluruh dunia ini juga nyembah kamu juga Allah tidak juga merasa mulia. Tetap Allah itu tetap berdiri dalam keadaan sempurna. Jadi 3 akunya. Nah, yang paling hebat lagi ini, ketika dia sholat, akunya itu tidak ada kecuali Allah. Ini orang kalau sudah sampai ilmu ma'rifat itu tubuhnya hilang, Pak. Masuk ke tanah hilang. Tidak nampak lagi tulangnya, tidak ada. Apanya tidak ada. Ini sudah sampai ilmu ma'rifat. Ini cara orang mati dia dapat tadi. Orang yang duduk di makom syariat badannya hancur di tanah. Orang duduk di makom thariqat dia badannya kering tapi tidak hilang, kering badannya. Di makom hakikat badannya utuh, di makom marifat badannya diangkat oleh Allah, hilang. Nah, jadi untuk mengenal diri itu salah satu diri sejati itu sesungguhnya adalah syirnya Allah. Allah meletakkan syir itu pada hati orang yang paling ikhlas. Kau tak akan pernah bisa bertemu dengan syirnya Allah
Apabila hatimu belum ada ikhlas di dalam diri, maka ikhlas itu sedikit. Kenapa ikhlas itu sedikit? Itu gambaran penghuni surga itu sedikit. Maka yang belajar ilmu tasawufnya sedikit. Dan jangan kita merasa sendirian. Enggak. Mereka-mereka yang belum dikasih oleh Allah kesempatan itu, hakikatnya itu dieliminasi oleh Allah untuk tidak diizinkan untuk belajar. Nah, tapi kami tidak ngerti Ustadz. Dia maksud Ustadz, dia dengar ke bahaya. Kakek lama-lama kalau sudah ada rasa cinta kita kepada Allah, nanti perkataan-perkataan yang saya sampaikan ini akan kau rindukan. Sekarang belum, tidak masuk katik-katik. Ya biarlah. Itu namanya perang batin antara akal, nafsu dan iman. Itu Pak Dono. Ya, alhamdulillah. Ya silakan Pak Ketua.